Di sini Radio Bandung, siaran radio Republik Indonesia. This is Bandung calling, Radio Republic of Indonesia. Proklamasi, kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ventilasi ini juga digunakan untuk lorong jebakan. Jadi orang lari bisa mengakibatkan jatuh dan bisa mengakibatkan patah tulang. Pada masa penjajahan Belanda, Bandung menjadi salah satu pusat politik kolonial yang sangat penting. Bangunan bercat putih di Jalan ABC Kota Bandung ini masih berdiri kokoh walau tidak lagi digunakan. Inilah Menara Pengawas, bukti sejarah penjara Bancai yang tersisa. Menara pengawas penjara Bancai dipertahankan sebagai warisan. Oleh penjajah Belanda, penjara Bancai digunakan untuk menahan para pribumi yang melakukan tindakan kriminal dan perlawanan politik. Kompleks penjara Bancai dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19. Luas seluruh area penjara mencapai 1 hektar. Pada 1930, Soekarno pernah mendekam di Bancai karena dituduh melakukan pemberontakan. Kamar yang menghadap ke barat berukuran 2,1 kali 1,46 meter ini menjadi saksi bisu pengorbanan Soekarno memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang dulu kan yang di sel di sini 4 orang ya, Pak Gatot Mangkupraja, Pak Masrun, Supradinata. Cuman yang disesakan nomor 5-nya yang bekas beliau ketua PNI dulu. Itu waktu dulu kan di sini ada 16 sel tahanan politik. Ini yang menghadap ke barat 8 sel tahanan, yang dari barat ke timur 8. Itu yang sesana tahanan PPT. Kalau sekarang umum lah kelas menengah ke bawah gitu. Di dalamnya terdapat barang-barang yang pernah digunakan Soekarno, seperti tempat tidur, bantal, selimut, sajadah, buku-buku, dan bendera kecil. Ada juga peralatan makanan, minum, dan kendi. Di dinding terdapat Garuda dan 3 lukisan wajah Soekarno. Di dalam sel nomor 5 inilah Insinyur Soekarno ditahan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dari tanggal 29 Desember 1929 hingga 30 Desember 1930. Di dalam penjara ini pula, Insinyur Soekarno menulis naskah pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Indonesia Menggugat lantas diabadikan sebagai nama gedung yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5. Gedung yang dibangun pada 1907 ini kerap digunakan sebagai landrat atau tempat mengadili para pejuang kemerdekaan yang memberontak terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda, termasuk Presiden Soekarno. Untuk ruangan-ruangan yang menjadi nilai sejarah itu ada 3 ruangan ya, Kang ya. Pertama ada ruang persidangan, kedua ada ruang tunggu para hakim jaksa sebelum masuk ke ruang persidangan, dan ketiga itu ada ruangan tunggu. Jadi pada yang mau di persidangan itu ditunggukan dulu di sini. Salah satu peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah adalah saat Soekarno yang saat itu dianggap sebagai pemberontak disidang. Ruangan ini menjadi saksi bisu bagi para tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, yaitu Soekarno dan 3 orang rekannya dari Partai PNI, yaitu Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supradinata yang pernah diadili oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930. Dalam persidangan yang digelar, Soekarno melakukan pembelaan dengan membacakan pledoi yang berkaitan dengan penderitaan rakyat Indonesia.
Menurut Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Pajajaran, baik penjara Banjai maupun Landrat merupakan cikal bakal lahirnya negara melalui jalan politik dan perjuangan organisasi. Di tengah-tengah banyak pergerakan, dulu organisasi pergerakan itu melakukan politik kooperatif, jadi bekerja sama, memilih bekerja sama, Soekarno non kooperatif mengambil. Jadi siap yang sangat bersebangan, dan itu dilakukan dan dipandang oleh kami menjadi sangat berbahaya. Pada masa kemerdekaan, bangunan ini berubah fungsi menjadi kantor Palang Merah Indonesia pada 1947 sampai 1949. Landrat itu, Gedung Indonesia Menggugat sekarang namanya itu menjadi Gedung Bangunan Cagar Budaya kelas A. Nah, kenapa jadi penting? Karena menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia kan gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang itu ya euforianya kan, buka tumpengnya adalah proklamasi yang di Jakarta, tapi proses perjuangan itu ada di Bandung kan gitu. Jadi semua menemukan proses-proses perjuangan. Gedung Indonesia Menggugat telah beberapa kali direnovasi. Sejak 2007, gedung yang berusia ratusan tahun ini menjadi tempat wisata sejarah dan penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial, seni, dan diskusi. Tempat ini juga biasa digunakan sebagai ruang berkumpul para seniman, wartawan, dan guru. Di sini Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia. This is Bandung Calling, Radio Republic of Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Inilah rekaman siaran teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dipancarkan melalui Radio Republik Indonesia di Bandung pada Jumat 17 Agustus 1945 pukul 19.00 waktu Jawa. Rekaman siaran proklamasi kemerdekaan Indonesia saat ini masih tersimpan di kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro. Saya menemukan itu pita itu nantinya berharga gitu, karena itu dokumentasi yang sangat vital gitu untuk bukti bahwa RRI Bandung itu benar-benar ada yang mendengarkan di sana, karena Indonesia Merdeka itu tahunya dari RRI Bandung. Siaran teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ke seluruh dunia terdengar sampai ke Irak. Saya mendengar dari radio yang kebetulan saya dapatkan ialah Radio Republik Indonesia Bandung. Di situ saya mendengar pembacaan naskah proklamasi. Esok harinya saya lantas lari ke rumah kawan-kawan, ke tempat kediamannya kawan-kawan, mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Ada dua nama yang terlibat penyiaran proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dunia dari Bandung, yaitu Sakti Alamsyah dan Broto Kusumo. Sakti Alamsyah saat itu merupakan penyiar RRI yang membacakan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Broto Kusumo adalah teknisi RRI. Menurut mantan kepala RRI Bandung yang pernah mewawancarai Imron Rosyadi, perebutan Bandung Hosokyoku untuk menyebarkan siaran proklamasi kemerdekaan Indonesia tak lepas dari usaha berbagai pihak. Pasukan pejuang bersenjata disiapkan jika tentara Jepang mencoba menggagalkan siaran malam itu. Kita bersemangat berjuang untuk suksesnya penyiaran yang tidak mungkin disiarkan dari Jakarta, ya, dari Radio Jakarta, karena masih diketat dalam penjagaan Dai Nippon, artinya tentara Jepang di sana. Makanya teks itu dengan berbagai saluran sampai ke tangan pejuang radio di Bandung. Berita proklamasi tersebut kemudian disiarkan pula oleh teman-teman sesama penyiar lainnya dalam berbagai bahasa. Dengan harapan ya tersebar untuk mantepnya di daerahnya, ya, di Tatar Sunda lah begitu ya. Dan memang disiarkan di Bandung juga dalam berbagai bahasa tuh, jadi bahasa Arab, Urdu, Cina, Jepang. Suara penyiar Sakti Alamsyah terdengar hingga ke luar negeri melalui dua pemancar besar, yakni pemancar Palasari di Dayakolot berkekuatan 20 kW dan pemancar khusus luar negeri yaitu pemancar radio Malabar di Pegunungan Puntang, Banjaran, Bandung Selatan dengan kekuatan 100 kW.
secara teknologi si alat-alat ini bisa dipancarkan langsung ke. Nah, yang menyebar seluruh itu adalah tadi radio besar itu kan gitu, stasiun Radio Malabar yang ada di Pangalengan sebetulnya yang membuat itu jadi kemana-mana kan. Pembacaan siaran teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di studio Bandung Hosokyoku Tegalega. Namun saat ini hanya tersisa monumen yang tertancap di trotoar Jalan Tegalega tertulis Bandung Hosokyoku atau radio milik Jepang pada masa penjajahan. Monumen ini menjadi satu-satunya bukti bahwa di tempat ini pernah berdiri pemancar radio Jepang Bandung Hosokyoku yang digunakan untuk menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan RI ke seluruh dunia. Namun sayangnya kondisinya saat ini kurang terawat. Banyak warga mengaku tidak mengetahui bahwa siaran teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh tanah air dan dunia dari Bandung. Selain tugu kecil dan tidak menonjol ini, praktis sangat sulit untuk mengenali jejak-jejak kantor RRI ex Hosokyoku di Tegalega yang mempunyai andil dan upaya perjuangan menyiarkan suara kemerdekaan Republik Indonesia. Dari luar ini seperti nyambung, padahal ada 1, 2, ada 3 lagi nih. Gua Jepang dan Gua Belanda di kawasan Taman Hutan Raya Juanda, Bandung menjadi dua lokasi yang sangat kental dengan nilai sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua gua ini dibangun dengan sistem kerja paksa yang diterapkan oleh penjajah kepada rakyat Indonesia. Setelah menyusuri sekitar 500 meter dari pintu 2, sampailah saya di Goa Belanda. Tapi untuk masuk ke Goa Belanda ini saya tidak sendiri. Saya ditemani sama petugas informasi dari Taman Hutan Raya Juanda ini dengan Pak Ganjar. Halo Pak. Ya Pak, ini kita bisa langsung masuk ke dalam atau gimana? Bisa, langsung aja. Langsung aja? Oke. Yuk. Memasuki Gua Belanda, banyak besi di bagian dinding dan lantai bekas instalasi listrik, serta rel troli untuk mempermudah keluar masuk logistik. Untuk memperkuat kegiatan militer Belanda pada waktu itu, dibangunlah jaringan gua atau lorong. Luas seluruh gua dan lorongnya sekitar 548 meter. Kamarnya ini memiliki kamar kurang lebih 15 dengan tinggi 3 meter, lebar 3 meter, dan panjangnya 15 meter. 15 lorong atau jaringan gua Belanda memiliki beberapa fungsi, salah satunya sebagai ruang tahanan atau penjara. Ini penjara untuk siapa Pak? Ini penjara sebetulnya penjara yang khusus digunakan untuk para pekerja paksa atau para pekerja rodi. Ini kurang lebih kapasitasnya sekitar 4-60 orang ini. Tak jauh dari ruang tahanan, ada ruangan sentral yang digunakan Belanda sebagai tempat instalasi kelistrikan untuk menerangi seluruh gua. Bekas instalasi kelistrikan masih ada hingga saat ini. Pada masa Perang Dunia Kedua, Belanda memanfaatkan gua itu sebagai stasiun radio telekomunikasi militer Belanda. Hubungan radio yang paling terkenal dari Gua Belanda ini pernah digunakan hubungan radio dari sini ke Panglima Armada Sekutu yang ada di Lautan Pasifik. Jadi untuk penangkal masuknya Angkatan Laut Kerajaan Jepang ke wilayah Pulau Jawa. Nah, namun Angkatan Laut Kerajaan Jepang ini terlalu kuat sehingga dapat mendarat dengan selamat di Pantai Eretan Indramayu. Setelah Jepang berhasil menguasai Gua Belanda, di lokasi yang sama didirikan gua tambahan yang disebut Gua Jepang. Ada 4 pintu masuk yang terbagi dalam 3 lorong paralel berbentuk labirin yang menyambungkan semuanya. Gua Jepang masih berbentuk asli, seperti sejak pertama dibangun. Dinding gua Jepang masih asli dan tidak disemen sehingga memiliki tekstur yang tidak rata. Begitupun alasnya masih berupa tanah. Ada ventilasi udara yang merangkap lubang pelarian dan pengintaian tentara Jepang.
Selain untuk ventilasi, ini juga digunakan untuk lorong jebakan. Jadi ketika orang melihat dari luar, ini seperti nyambung. Padahal ada 1, 2, ada 3 lagi nih. 3 lagi anjlokan. Jadi orang lari bisa mengakibatkan jatuh dan bisa mengakibatkan patah tulang. Di gua ini ada 18 bunker dengan kondisi yang sama seperti aslinya. Bunker ini digunakan sebagai tempat pengintaian, penembakan, ruang pertemuan, gudang, dan dapur. Untuk membangun gua, militer Jepang memanfaatkan masyarakat Indonesia dengan cara kerja paksa atau yang kita kenal dengan Romusa. Manifestasi energi masa lalu masih begitu kental dan seakan mengajak para pengunjung di tempat ini untuk merasakan kejadian di masa lalu. Kekejaman para penjajah di masa lalu masih meninggalkan luka mendalam yang bisa dirasakan hingga saat ini. Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Pajajaran Bandung mengungkapkan, Gua Belanda dibangun pada 1912 oleh kolonial Belanda. Awalnya, gua ini merupakan terowongan sepanjang 144 meter dengan lebar 1,8 meter untuk menyadap aliran air Sungai Cikapundung yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air Bangkok. Sementara itu, gua Jepang didirikan pada 1942 oleh militer Jepang sebagai benteng pertahanan dan tempat menyimpan amunisi. Tampaknya memang itu dibangun dalam konteks tadi. Kalau kaitan dengan Bandung, karena Bandung tadi saya katakan sebagai sebuah gemeente, dia tempat tinggal orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, dan tidak bisa dipungkirkan salah satu fasilitas yang harus disediakan adalah tenaga listrik. Situs bersejarah ini banyak dikunjungi, terutama oleh mereka yang ingin menikmati wisata alam sambil belajar dan mengenal sejarah. Pada masa kemerdekaan, kedua gua itu pernah dipakai sebagai gudang mesiu oleh tentara Indonesia. Kini, lokasi ini dapat dikunjungi sebagai tempat wisata yang penuh dengan nilai sejarah. Kalau dari dulunya, dari awalnya sih ini cuma jalan pedati aja gitu ya, atau pedati weh, atau di dalam bahasa Belanda tuh kerenweh gitu. Ya sesuai dengan sebutannya dahulu, ini tuh memang jalan yang dilalui oleh pedati pengangkut. Jelajah kemerdekaan selanjutnya di kota Bandung adalah Jalan Braga yang menjadi salah satu kawasan yang selalu menarik minat para wisatawan. Keberadaan gedung-gedung bergaya Art Deco serta sejarah sejak zaman Hindia Belanda menjadi alasannya. Sejak era Hindia Belanda hingga Republik Indonesia, Jalan Braga selalu memiliki cerita. Braga adalah saksi mudi dan muda bercengkrama, menghabiskan waktu sampai senja, bahkan hingga purnama menyapa. Siapa tak kenal kawasan Braga? Jalan sepanjang 700 meter yang terletak di pusat kota ini telah menjadi salah satu tujuan utama wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung. Akses pejalan kaki yang cukup luas, deretan resto yang menjual berbagai macam makanan, serta bangunan bergaya Art Deco sebagai latar untuk berfoto, menjadikan kawasan yang dibangun sejak abad ke-19 ini selalu ramai pengunjung. Untuk menjelaskan sejarah di Jalan Braga, saya nggak bisa sendirian. Makanya saya bakal ditemenin sama salah seorang warga kota Bandung yang punya concern sama sejarah-sejarah tentunya di kota Bandung. Ada Kang Alex dari komunitas Alet. Yuk. Assalamualaikum, Kang. Sehat? Sehat. Nah, yuk kita jalan-jalan dan saya juga pengen nanya-nanya nih. Ya, nah ini memang awalnya Jalan Braga ini udah dari dulunya rame, dan kenapa sih bisa rame gitu dari dulu sampai sekarang gitu Kang? Oh ya, kalau dari dulunya, dari awalnya sih ini cuma jalan pedati aja gitu ya, atau pedati weh, atau dalam bahasa Belanda tuh kerenweh gitu. Ya sesuai dengan sebutannya dahulu, ini tuh memang jalan yang dilalui oleh pedati pengangkut komoditas kopi, komoditas perkebunan dari kebun-kebun di sekitar
Bandung gitu. Terus para pengusaha perkebunan ini tuh butuh juga tempat untuk berbelanja, diantaranya tuh berbelanja perbekalan mereka ketika mereka tinggal di perkebunan, dan tempat mereka juga untuk bersosialisasi di ketika sesudah mereka berada di perkebunan yang biasanya jauh dari keramaian gitu. Nah mereka tuh biasanya pada akhir pekan mereka akan turun ke Bandung bersosialisasi belanja. Nah tempat-tempat belanjanya tuh di daerah sekitaran Braga ini yang kemudian lambat laun meningkatkan keramaian si jalan Braganya ini sendiri. Gitu. Tempatnya tuh di mana aja sih Kang? Spot-spot yang tadi dipakai buat ngumpul banyak dari ya. dulu. Yang paling apa ya terkenal gitu atau sering yang mungkin kita juga nggak tahu nih, ternyata ini dari dulu mereka itu ngumpul di sini dan ternyata sekarang juga masih jadi di tempat ngumpul gitu. Di antaranya tempat kongkow tuh di tempat-tempat yang menyediakan jajanan atau kuliner itu. Di antaranya di sini tuh ada banyak restoran-restoran juga. Ya, restoran. Nah, restonya apa aja nih Kang yang dari dulu sampai sekarang udah ada gitu dan sekarang juga masih ada gitu? Ya, di antaranya mungkin yang paling terkenal dan masih ada hingga sekarang itu tuh yang di bagian selatan tuh ada dulu dikenal sebagai Head Snoop Huis atau dalam bahasa Indonesia tuh rumah manis gitu. Karena manis. Itu tuh maksudnya rumah makanan manis. Okay. Di antaranya menjual roti, es krim yang rasanya memang manis. Okay. Dan yang masih ada hingga sekarang juga yaitu Maisong Bohoren. Maisong Bohoren. Atau yang sekarang jadi Braga Permai. Kami pun berkunjung ke Maison Bogerehen atau Braga Permai. Di sana, kami sudah ditunggu oleh koordinator komunitas ALE, Deis Raniarti, untuk sama-sama mencicipi penganan khas Belanda seperti povertjes dan bitterballen. Oke Kang, kalau gitu kita coba makanannya sekarang ya. Setelah mencicipi makanan di Maison Bogerehen, saya pun berkesempatan untuk melihat salah satu gedung bersejarah di Jalan Braga, yakni Gedung Gas Negara. Gedung ini dibangun sejak tahun 1919 oleh arsitek asal Belanda, Richard Leonard Arnold Schumacher. Awalnya bangunan ini dipakai sebagai sekretariat organisasi Bandung Furovai yang sering mempromosikan Bandung sebagai tempat tinggal dan tempat wisata kepada bangsa Eropa. Sejak 1928, gedung ini dibeli dan digunakan oleh perusahaan gas Nederlands Indische Gasmaatschappij atau NIGM. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini menjadi aset milik perusahaan gas negara. Sempat difungsikan sebagai kantor pusat pembayaran dan administrasi gas, tempat ini kemudian berhenti beroperasi pada tahun 1998. Kini, gedung yang didominasi dengan warna putih ini diubah menjadi hotel dan restoran yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta. Untuk pemanfaatan ruang di gedung ini yang punya sejarah panjang seperti itu. Seperti apa sih Pak antusiasme konsumen gitu untuk datang ke sini dan juga mungkin bertanya soal sejarah? Kalau kita lihat sejarahnya, ini kan Paris Panzawa dulu. Jadi buat orang-orang datang ke sini Belanda itu untuk menikmati Braga yang bagus ini. Nah itu yang masih kami pertahankan. Kami masuk di industri tourism. Jadi banyak orang yang datang ke Braga ini dari luar Bandung. Contohnya kita bilang ada yang dari Cirebon, dari Jakarta, dari luar. Nah ini yang kami tangkap. Jadi pada saat mereka datang ke sini, kami punya kamar untuk nginap. Di samping juga ada yang day trip gitu. Nah kami punya restoran ini. Nah ini mempertahankan arsitekturnya masih sama seperti dulu atau ada perubahan-perubahan sedikit? Secara general kami mempertahankan. Jadi kalau kita lihat semua materialnya masih sama. Cuman yang kami tambahkan adalah interior atau loose furniture-nya kita tambahkan. Tapi yang fisik kita masih pertahankan. Masih sama. Iya, karena cagar budaya ya, itu yang masih kami pertahankan. Tidak ada sama sekali yang kami rubah. Selain gedung gas negara, masih banyak gedung lain di Jalan Braga yang menyimpan cerita.
Selain menjadikan tempat tersebut sebagai cagar budaya, kisahnya harus terus diperdengarkan, terutama kepada anak-anak muda agar tetap abadi dan semakin dicintai. Dengan semakin mengenali sejarah Jalan Braga, semestinya kita tidak hanya mengabadikan foto semata, namun selalu mencintai dan menjaganya. Angga Putra, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.